Semangat pagi teman-teman, kita berjumpa kembali dalam satu channel yang ke depan kita berharap untuk semakin berkembang channel ini untuk menyampaikan tentang serba-serbi asuransi. Pada serba-serbi asuransi kali ini saya harapkan kita bercerita tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Secara umum biasanya, sebentar saya share screen dulu ya. Secara umum sebenarnya ini sedikit saya ceritakan tentang secara umum. Ini yang namanya asuransi. Asuransi sebenarnya dia itu secara umum itu terdiri dari beberapa produk yang terkait. Yang pertama adalah di sini itu jiwa. Artinya jika nasabah katakanlah sampai meninggal dunia, maka kemudian akan ada nilai pertanggungan atau uang pertanggungan yang akan diberikan sebagai santunan asuransi. Yang kedua adalah yang paling sering. Ini adalah kecelakaan. Kecelakaan itu yang paling sering, misalkan katakanlah kecelakaan, baik kecelakaan yang bersifat total maupun yang bersifat kecelakaan yang bersifat tidak total atau sebagian. Biasanya ini akan terkait ada yang namanya cacat tetap. Nah, cacat tetap itu secara umum itu dari perusahaan asuransi, biasanya itu mereka membagi, misalkan katakanlah orang yang terkena cacat itu adalah 2 tangan, 2 mata, atau 2 kaki, atau gabungan biasanya. Misalkan 1 tangan, kemudian 1 mata, atau 1 tangan dengan 1 kaki, baik kanan ataupun kiri, lebih kurang seperti itu. Itu biasanya kriteria cacat tetap di banyak perusahaan asuransi. Dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan penyakit kritis. Nah, penyakit kritis itu misalkan kayak jantung, stroke, kanker, dan sebagainya lah, kira-kira itu. Dan yang terakhir satu lagi, waduh ini nggak muat nih. Ini yang terakhir itu adalah masalah perawatan. Nah, secara umum dari sini kita bilang bahwa sebenarnya ini asuransi asuransi yang bersifat tentang masalah jiwa. Ini adalah asuransi yang berhubungan dengan asuransi kesehatan. Nah, apa sih bedanya antara asuransi yang bersifat jiwa dan kesehatan? Pada dasarnya, mungkin teman-teman ada yang mempertanyakan, ada satu kasus, katakanlah saya buat satu cerita aja dulu tentang masalah kasus, katakanlah gini. Ada orang yang merasa dia itu sudah membayar preminya itu katakanlah sudah 20 tahun, kira-kira 100 jutaan lebih kurang, atau mungkin 200 juta tergantung nilai preminya kira-kira. Terus kemudian dia akan mengambil dananya, karena kan kita tahu bahwa di dalam asuransi yang bersifat unit link itu premi itu sebagian diberikan investasi, diberikan kesempatan untuk diinvestasikan sehingga berkembang. Tapi ternyata katakanlah uangnya cuma tinggal 20 juta katakanlah. Maka kemudian orang itu membandingkan asuransi itu memang bukan tabungan. Sifatnya itu tidak seperti tabungan. Mungkin saya sudah menjelaskan di dalam video yang sebelumnya tentang asuransi itu
Apa sih bedanya asuransi, tabungan, dan sebagainya, investasi dan sebagainya itu sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Mungkin bisa dilihat dari seri video yang sebelumnya. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini kira-kira. Di sini sebenarnya juga asuransi itu terbagi dua ya. Asuransi yang bersifat tradisional, ya, ini asuransi ini adalah murni asuransi. Jadi istilahnya uang yang premi yang dibayarkan itu ibarat kata hilang. Anggaplah seperti Anda itu menyewa satpam untuk rumah atau preman untuk menyewa rumah. Maka biaya untuk menyewa satpam itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan resiko yang terjadi. Nah, itu yang berbeda, kira-kira gitu. Nah, sementara ada satu lagi yang namanya unit link. Unit link itu kira-kira gambarannya seperti ini. Uang yang dibayarkan kepada satpam, satpam anggaplah seperti perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi itu dia akan menggunakan sebagian untuk melakukan investasi sehingga uang yang kita bayarkan untuk membayar satpam itu tidak sepenuhnya 100% hilang, tapi akan ada yang kembali. Hanya saja nilai dari unit link itu tidak sepenuhnya 100% akan dijanjikan gitu. Itu hanya bisa diperkirakan karena kondisi pasar itu berubah-ubah. Itu lebih kurang. Nanti kapan-kapan saya jelaskan lebih lanjut lah tentang kita yang tradisional dan unit link. Saya hanya berbicara inilah yang tentang unit link aja. Tapi secara umum sebenarnya asuransi itu terbagi dalam dua, yaitu jiwa dan kesehatan. Nah, jiwa ini biasanya yang paling sering itu ya, mereka itu punya term. Termnya itu katakanlah jiwa itu katakanlah 100 tahun atau 99. Ini banyak dipakai oleh perusahaan asuransi. Nah, jika sudah berkembang sampai 100 tahun, kita tahulah orang Indonesia itu sangat jarang sekali orang yang berumur sampai 100 tahun. Kalaupun ada cuma 1-2. Artinya asuransi itu ketika punya term waktunya itu dalam 100 tahun, kemungkinan orang untuk mohon maaf ya, kemungkinan seorang nasabah itu mencapai 100 tahun itu kecil sekali. Mungkin di umur 60-70 itu sudah meninggal duluan, kira-kira gitu. Sehingga asuransi jiwa itu bisa dibilang apa yang dibayarkan dia selama hidup dengan term 100 tahun, itu yang paling sering 100 tahun ya. Biasanya ada dua, 100 tahun, termnya itu 100 tahun, terus kemudian ada satu lagi termnya itu di sini 85 yang paling sering. 85 juga sama. Orang dengan umur itu sampai 85 tahun itu juga sangat jarang. Di Indonesia yang saya tahu itu harapan hidup manusia secara umum dari data statistik itu lebih kurang antara 71 atau 72. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan jarang sekali orang yang berumur sampai 85. Jadi artinya hampir bisa dibilang atau katakanlah kemungkinan besar dari situ. Jika orang membuat asuransi jiwa, maka sebenarnya dari premi yang dia bayarkan itu kita anggap seperti tabungan. Dia nanti akan mendapatkannya. Karena orang itu nggak mungkin dia itu hidup sampai umur 100 tahun atau 85 tahun. Sangat jarang sekali orang yang memiliki kesempatan sampai segitu. Kira-kira seperti itu. Memang sih ini tidak pasti, cuma karena masalah hidup itu adalah rahasia Tuhan lah, kita nggak tahu. Nah, jadi asuransi jiwa itu seperti tabungan masa depan. Bedanya cuma satu. Bedanya adalah asuransi jiwa yang menikmati dari uang pertanggungan atau santunan asuransinya adalah ahli waris dari si pemegang polis. Bedanya cuma itu. Nah, kalau misalkan asuransi yang berkaitan dengan kesehatan,
selama Anda membayar asuransi dalam periode itu, maka Anda itu akan diproteksi. Jadi selama orang itu tidak pernah sakit, maka kira-kira uang yang dibayarkan itu akan istilahnya paling membayar untuk teman-teman kita lah, kira-kira gitu. Karena kan dalam konsep terutama yang asuransi syariah itu, dari apa yang kita bayarkan itu hanya akan dipakai jika teman kita yang lain, anggaplah seperti seperti apa tuh namanya, ya seperti kocokan lah, kayak itu arisan lah katakanlah seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi siapa yang mendapatkan kocokan, dia dapat sakit atau meninggal dan sebagainya, maka orang itu akan mendapatkan santunan asuransi, di mana itu berasal uangnya itu berasal dari semua orang yang ikut dalam satu asuransi, lebih kurang seperti itu. Jadi inilah perbedaan antara apa yang disebut dengan jiwa dengan apa yang disebut dengan asuransi kesehatan. Nah, teman-teman perlu lihat bahwa memang bedanya itu cukup jauh ya, cukup jauh. Asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa, semuanya itu akan berbeda. Nah, ya, jadi kalau kita gambarkan secara umum, asuransi yang bersifat pribadi ini lebih kurang terbagi akan ada dua. Yang berkaitan dengan jiwa itu semacam tabungan. Ini tabungan, tapi yang menerima adalah pihak ahli waris. Nah, ini hanya yang bisa menikmati adalah ahli waris. Berbeda dengan asuransi kesehatan. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, maka ini sebenarnya ya kita bilang udahlah, ini adalah hilang-hilangan yang dijual sama perusahaan asuransi adalah proteksi. Ini bedanya. Di sini adalah bermain proteksi. Lebih kurang seperti itu. Nah, itulah gambaran tentang asuransi secara umum, di mana kita membicarakan tentang jiwa dan kesehatan. Nanti kalau misalkan berbicara tentang kesehatan, kita akan berdiskusi lagi tentang lebih lanjut ya, karena opsinya itu sebenarnya banyak gitu, triknya itu banyak. Jadi seperti BPJS itu kan sudah mengcover tentang kecelakaan, tentang ya jiwa memang ada, cuma relatif lebih kecil lah. Terus masalah perawatan dan sebagainya dengan berbagai macam batasan, bedanya apa? Nanti kira-kira saya akan menjelaskan di waktu yang lebih lanjut lah, kira-kira begitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe di channel kami ini secara terus-menerus. Selain untuk mengembangkan channel ini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi lanjut, kira-kira seperti itu. Dan silakan barangkali ada yang mau berkenan untuk berkomentar di bawah, silakan ya untuk berkomentar ataupun mau berdiskusi dengan kami ya secara langsung, itu nggak apa-apa. Nanti suatu saat bisa kok kita dengan kecanggihan internet itu bisa melakukan obrolan baik melalui misalkan dengan Zoom atau dengan Skype dan sebagainya, itu bisa dilakukan kok seperti itu. Kira-kira gitu. Terima kasih ya. Untuk semua teman-teman, saya harapkan ada informasi yang bisa kami share lebih dalam ya. Nanti di lain waktu nanti. Terima kasih. Semangat pagi dan salam sukses selalu.